Akhirnya kita diperlihatkan babak selanjutnya dari duel Akazaya melawan Kaido. Pertarungan yang sangat sengit dan menjadi ajang unjuk kekuatan individu bagi Akazaya 9. Satu persatu dari mereka mengeluarkan jurus pamungkas dan diakhiri dengan mendemonstrasikan Ode Nitoryu yang langsung mengarah pada bekas luka di tubuh Kaido. Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece chapter 992. Cerita kali ini lebih banyak memfokuskan pada kelanjutan duel antara Akazaya 9 melawan Kaido. Sementara itu kehadiran Marco dan Perospero cukup menarik perhatian, mengingat aliansi sementara yang mereka buat harus kandas di tengah jalan akibat keputusan sepihak yang diambil Perospero ternyata ditolak oleh Big Mom, yang ironisnya Big Mom juga sebenarnya melakukan hal yang sama seperti Perospero, di mana dia membuat aliansi dengan Kaido tanpa mempertimbangkan pendapat krunya yang sekaligus sebagai anak-anaknya. Nah, sebenarnya Perospero sudah mengemukakan argumentasinya di hadapan Big Mom terkait tujuannya membentuk kerjasama dengan Marco. Hal ini semata-mata demi kebaikan Big Mom, karena Perospero ingin melihat Big Mom menjadi raja bajak laut. Peristiwa ini sekaligus menginformasikan kita semua bahwa Perospero lah yang awalnya meminta bantuan Marco untuk menjatuhkan Kaido. Sayangnya apa yang dikehendaki Perospero tidak berjalan mulus, padahal Marco sudah mengiyakan ajakannya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan berakhirnya kerjasama ini akan lebih menguntungkan Big Mom atau justru sebaliknya? Well, kita akan bahas di sesi selanjutnya. Sementara itu masih di tempat yang sama, perhatian Big Mom kemudian beralih pada Marco. Dirinya sempat kaget saat mengetahui bahwa tokoh sekelas Marco turut ikut serta dalam membantu aliansi Luffy yang masih dianggap Big Mom sebagai kumpulan para bocah. Menurut Big Mom, mantan sisa-sisa kru Shirohige dinilai sedang kesusahan. Dengan kata lain, dia sepertinya sedang mengejek mereka karena sudah tidak mempunyai tujuan lagi akibat kehilangan tuannya. Nah, menariknya pernyataan Big Mom tadi kemudian dimentahkan oleh Marco dan seketika membuat paras Big Mom sedikit kesal. Ya, Marco bilang bahwa Big Mom salah paham dengan mengartikan sisa-sisa pasukan Shirohige. Karena bagaimanapun juga para mantan kru Shirohige tidak terikat dengan perkataan mantan kaptennya. Sederhananya adalah mereka bebas untuk menentukan sikapnya sendiri sepeninggalan Shirohige. Toh yang kita lihat di sini mantan kru aktif Shirohige hanya diwakili oleh Marco dan Izo saja. Ini artinya benar seperti kata Marco bahwa mereka yang telah ditinggalkan kaptennya sudah menjadi bebas. Well, sayangnya kelanjutan dari peristiwa mereka harus terhenti di sini. Namun ini sedikit memberi indikasi bahwa Marco berpotensi untuk menahan Big Mom agar tidak mengacau lebih parah lagi. Nah, berikutnya kehadiran Perospero juga harus mengalihkan perhatian seseorang. Ya, Carrot. Dia nampak sangat marah ketika melihat Perospero yang tak jauh dari hadapannya. Tanpa pikir panjang lagi, Carrot langsung berlari menuju ke arahnya. Terlihat dari raut wajahnya bahwa dia sangat ingin sekali membalaskan kematian Pedro yang sudah dianggapnya sebagai seorang kakak. Satu lagi duel yang sepertinya akan meramaikan perang Wano ini. Ya, duel Carrot melawan Perospero. Sementara itu di sisi lain, kali ini Luffy tidak mendapatkan porsi lebih. Dia hanya diperlihatkan terus melenggang menuju ke tempat Kaido. Namun perjalanannya masih belum aman, mengingat ada beberapa anggota Tobiropo yang berpotensi untuk menghadangnya. Untungnya sang kapten masih terlihat bersama dengan Sanji. Jadi siapapun nantinya yang akan menghadang mereka, bisa jadi dialah yang akan menjadi lawan dari Sanji. Nah, hal yang sama pun didapatkan oleh Yamato. Dia hanya kebagian satu panel saja, di mana saat ini Yamato masih sibuk mengejar Shinobu dan Momonosuke. Aksi saling mengejar ini tentunya bukan lagi hal yang aneh, mengingat Shinobu dan Momonosuke pasti masih merasakan trauma akibat adanya aksi pengkhianatan. Apalagi orang yang mengejar mereka adalah anak dari Kaido yang notabene menjadi musuh besar mereka, sekalipun saat itu Luffy sudah meyakinkan mereka. Well, beralih ke tempat lain, tepatnya di dalam istana, ruang pertemuan. Di sana sudah ada Black Maria yang sedang asik memainkan samisen. Dia terlihat cukup santai meskipun di luar sana sedang kacau. Entah apa yang akan dia lakukan ke depannya. Yang jelas Black Maria adalah salah satu Tobiropo yang sangat diantisipasi pergerakannya, mengingat sampai sejauh ini dialah yang belum banyak mendapatkan sorotan.
Saat ini Black Maria hanya fokus untuk menyanyikan sebuah langgam yang alunannya mengiringi duel Akazaya 9 melawan Kaido. Nah, jika kita perhatikan lirik yang diucapkan, ini seperti sedang mengisyaratkan sebuah pertemuan. Apakah itu nantinya mengacu pada pertemuan Akazaya dan Kaido? Atau Luffy dengan Kaido, atau bisa juga Yamato dan Momonosuke. Yang jelas pertemuan ini nantinya akan sangat menegangkan. Berikutnya di sisa panel, Oda memberikan panggung bagi Akazaya 9 dan Kaido. Akhirnya kita diperlihatkan babak selanjutnya dari duel mereka. Pertarungan yang sangat sengit dan menjadi ajang unjuk kekuatan individu bagi Akazaya 9. Ya, satu persatu dari mereka mengeluarkan jurus pamungkas dan diakhiri dengan mendemonstrasikan Oden Nitoryu yang langsung mengarah pada bekas luka di tubuh Kaido. Pada dasarnya Kaido juga sama-sama mengeluarkan serangan ke arah Akazaya. Sayangnya semua itu berhasil dimentahkan. Kaido justru menggerutu bahwa serangan atau jurus yang mereka keluarkan sama sekali tidak sepadan dengan yang Oden punya. Namun ia heran kenapa serangan tersebut mampu menembus atau mengenainya. Nah, ada momen ketika Boro Bridge Kaido berhasil dikembalikan ke arahnya. Inilah yang menjadi titik balik bagi Akazaya dalam menghadapi Kaido. Mereka juga sempat mengingat secuil kilas balik Oden yang saat itu hendak mengajarkan jurus Oden Nitoryu dan Ryo pada mereka. Namun sayang mereka malah menolak dan menganggap bahwa masing-masing dari Akazaya mempunyai gaya bertarungnya sendiri-sendiri. Bahkan ada semacam persaingan di antara Akazaya untuk menentukan siapa yang menjadi murid terbaik Oden. Sampai-sampai menurut Toki hampir ada yang tewas akibat dari persaingan tadi. Ya, pada akhirnya Kaido pun harus menerima serangan telak dari mereka. Dan jika kita perhatikan lagi, raut wajahnya seperti sedang menahan kesakitan. Namun sekali lagi, ini bukanlah akhir dari pertarungan mereka. Ingat bahwa Kaido mewarisi kekuatan Mythical Zoan yang artinya daya pulihnya akan lebih cepat dari siapapun di antara Akazaya 9. Sebagai anak pertama Big Mom, Perospero memang menginginkan yang terbaik untuk Big Mom. Salah satunya dengan cara mendapatkan restu membentuk aliansi antara dirinya dengan Marco. Tujuannya memang jelas, ingin menjatuhkan Kaido dan membuat Big Mom menjadi Raja Bajak Laut. Sebenarnya jika kerjasama ini direstui oleh Big Mom, maka kedua kelompok ini akan sama-sama diuntungkan. Dengan catatan, motifnya jelas dan ini dilakukan untuk kebaikan bersama, serta berlaku hanya saat di Wano saja. Sama seperti ketika BG beraliansi dengan Luffy, hanya sampai sebatas di Whole Cake Island saja. Nah, sebaliknya ini akan menjadi bumerang bagi kedua pihak jika ujung-ujungnya setelah mengalahkan Kaido, kedua kelompok ini justru memanfaatkan situasi kelelahan akibat pertempuran melawan kekaisaran Kaido, yang artinya entah pihak Perospero kemudian mengkhianati untuk menghajar Luffy, atau sebaliknya Marco juga melakukan hal yang sama ke pihak Big Mom. Baik Marco dan Perospero, saya kira mereka menyimpan sebuah aksi khusus di balik rencana aliansinya. Kita kenal Perospero adalah seorang yang licik. Sementara itu, Marco juga bisa dibilang cukup cerdik dalam memutuskan sesuatu. Jadi seandainya aliansi ini mendapat restu, saya kira kedua kelompok ini harusnya sama-sama mengetahui resikonya. Ya, untungnya kerjasama mereka terhenti. Ironisnya, Big Mom malah justru tetap kekeh bersekutu dengan Kaido. Padahal jika kita ingat kembali, Kaido pernah mengatakan bahwa membuka kerjasama dengan bajak laut pada akhirnya akan berhadapan dengan resiko pengkhianatan. Nah, ketika Kaido mengatakan hal itu, harusnya Big Mom ikut mendengar karena mereka ada di satu tempat yang sama. Ditambah lagi, Kaido sudah membuktikan aksi pengkhianatan tersebut dengan memenggal kepala Orochi. Jadi saya yakin meskipun baik Big Mom dan Kaido sama-sama sudah sepakat untuk bekerja sama sampai mereka mendapatkan One Piece, namun masih tetap ada celah bagi mereka untuk saling mengkhianati pada akhirnya. Ingat, keduanya adalah Yonko yang sama-sama mempunyai harga diri tinggi. Satu di antara mereka tentu tidak ingin diperintah oleh masing-masing pihak. Dampak dari batalnya aliansi Perospero dan Marco akan membuka potensi pertarungan yang baru. Nah, jika Luffy dan yang lainnya akan disibukkan dengan kekaisaran Kaido, maka satu-satunya jalan agar aksi mereka tak diganggu oleh Big Mom bersama anak-anaknya adalah harus ada tokoh yang bisa menahan mereka.
Ya, tujuannya bukanlah untuk mengalahkan Big Mom, melainkan untuk menahan agar Big Mom tidak berbuat terlalu banyak hingga sampai mengintervensi duel Luffy dan Kaido jika itu terjadi. Ya, kehadiran Big Mom di Wano memang membuat menarik sekaligus menambah gairah perang Wano. Namun jika kedua kapten dengan level sekelas Kaisar harus melawan aliansi Luffy, maka itu bukan menjadi pertarungan yang imbang. Memang pada akhirnya Luffy dituntut untuk dapat menghancurkan Yonko, namun dengan catatan dia harus melakukannya satu persatu. Saya yakin jika nantinya Luffy berhasil mengalahkan Kaido saja, maka akan menimbulkan banyak pro kontra, apalagi jika harus berhadapan dengan dua Yonko. Bisa teman-teman bayangkan apa jadinya? Ya, istilah-istilah macam plot armor atau plot-plot yang lainnya pasti akan bermunculan. Jadi untuk mengantisipasi keikutsertaan kekaisaran Big Mom terlalu jauh, maka harus ada yang menahannya. Sekarang Big Mom dan Marco sudah ada di pintu masuk Onigashima. Cepat atau lambat, Smoothie dan yang lain akan segera menyusul ke sana. Jadi kemungkinan pertarungan di pintu masuk juga tak kalah seru dengan yang terjadi di atas kepala tengkorak. Saya kira selain Marco, nama Jinbe juga akan ikut andil dalam menahan kekaisaran Big Mom. Ditambah lagi Carrot yang sepertinya akan sedikit menyibukkan Perospero. Sejujurnya ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu, di mana Yamato dan Momonosuke akan saling bekerja sama. Sayangnya akibat trauma yang mendalam, kehadiran Yamato masih terus diwaspadai oleh Momonosuke dan Shinobu. Ya, sekalipun Luffy sudah meyakinkan bahwa Yamato ada di pihak mereka, namun itu semua belum cukup. Momonosuke pastinya tahu betul bagaimana kelakuan seorang Luffy yang memutuskan segala sesuatu sesuka hatinya. Jadi yang sekarang harus dilakukan Yamato adalah meyakinkan Momonosuke dengan caranya sendiri. Mungkin kedepannya akan ada momen-momen krusial yang pada akhirnya membuat Momonosuke menerima kehadiran Yamato. Seperti contohnya adalah jika seandainya nyawa Momonosuke terancam, disitulah peran Yamato dibutuhkan untuk menjadi seorang penyelamat. Kehadiran Black Maria di awal-awal memasuki Onigashima memang terlihat selalu membuntuti Kaido. Bahkan ketika mendapatkan perintah untuk mencari Yamato, dia salah satu Tobiropo yang tidak mau ikut campur. Kedekatannya dengan Kaido memang masih sebatas kaisar dan elit. Kita belum melihat adanya kedekatan khusus. Banyak juga yang menduga bahwa Black Maria adalah seorang mata-mata dari CP0, tapi semua itu masih sebatas opini saja. Nah, melihat tindak tanduknya sampai sejauh ini, dia tidak mengindikasikan ketertarikan pada kekacauan yang ada di sekitarnya. Jadi apa sebenarnya motif Black Maria ada di kekaisaran Kaido? Apa dia memang benar-benar seorang mata-mata? Atau dia masih mempunyai rencana lain untuk mencegah aliansi, khususnya Luffy agar tidak sampai ke tempat Kaido berada? Ya, jika dilihat dari sikap dinginnya, Black Maria memang terlihat mirip dengan Stacy yang memerankan tokoh bawah tanah agar bisa berhubungan langsung atau setidaknya mengawasi aktivitas Yonko Big Mom. Jadi bisa saja peran ini diberlakukan juga untuk Black Maria yang mana membawa misi untuk mengawasi aktivitas Yonko Kaido. Ya, sementara ini masih sebatas dugaan saja. Sampai saat ini saya masih melihat Black Maria adalah bagian dari Tobiropo. Semenjak bertemu kembali dengan Akazaya, Kaido selalu teringat dengan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan Oden. Setidaknya ada dua momen di mana ia mengerang kesakitan atau setidaknya mendapatkan luka ketika menyinggung nama Oden. Kejadian pertama ada pada One Piece chapter 986 dan yang kedua adalah saat ini. Dua peristiwa ini mengindikasikan bahwa Kaido sepertinya mengalami trauma atas penyerangan yang dilakukan Oden yang memberikannya ia luka. Ya, hal ini identik dengan trauma Big Mom terhadap foto Madam Caramel yang membuat tubuhnya mudah dilukai. Artinya, meskipun Kaido dikaruniai kekuatan medical Zoan yang mampu memulihkan tenaga dengan cepat, namun ketika ia menghadapi lawan yang mengingatkan dirinya pada sosok Oden, maka ada kesempatan bagi orang tersebut untuk melukainya. Jadi ini adalah kesempatan bagi Luffy, karena sebagian besar para samurai, bahkan Akazaya, Takehio, dan juga Yamato melihat sosok Oden ada pada karakter Luffy.
Bisa jadi ketika pertarungan final nanti, Kaido sekali lagi harus dipaksa mengingat sosok Oden, namun kali ini yang menjadi representasinya adalah Monkey D. Luffy. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 992. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!